Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah, kembali lagi di Modcast Madrasah Podcast. Bersama saya Cica yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Nah, tentunya saya di sini gak sendirian ya. Sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Hit me like a ton of bricks. Doesn't matter weak or strong. Take your time and do your tricks. All I do is sing along. Yeah, I need you. Halo, Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Boleh perkenalkan diri dulu Pak. Oh iya deh. Pertama saya perkenalkan diri, saya Anto Bahri, Ketua Tim Perencana, Pengendali dan Produksi Berita TVRI Sulawesi Selatan. Alhamdulillah bisa hadir di Modcast MAN 2 Kota Sopeng. Nah, ini menjadi satu kebanggaan karena podcast itu betul-betul sangat diminati saat ini. Menjadi saluran bagi masyarakat siapapun bisa mendengarkan unek-unek dari narasumber yang saya yakin bahwa podcast itu semakin keren. Ya, betul Pak. Nah, sebagai awal perkenalan kami Pak, mungkin bisa diceritakan kisah singkat Bapak sampai bisa menjadi Ketua Tim Perencana dan Pengendali Produksi. Ya, kalau ceritanya panjang, kita singkat-singkat saja. Iya Pak. Mengawal karir itu saya masuk di TVRI sejak 93, menjadi seorang penyiar yang cukup lama, dari penyiar program hiburan, perjalanan hidup terus sampai jadi penyiar berita, reporter. Ya, alhamdulillah 2 tahun belakangan ini amanah itu diberikan sebagai Ketua Tim Perencana, Pengendali dan Produksi Berita yang memanage semua program-program di pemberitaan TVRI Sulawesi Selatan. Ini menjadi amanah yang betul-betul ya harus saya jalankan demi layar TVRI yang kami cintai, masyarakat cintai bersama tentunya. Iya, betul sekali Pak. Ya. Selanjutnya jika Sobat Madrasah ada yang ingin menjadi seperti Bapak nih, nanti kalau lulus madrasah kita sebaiknya masuk di jurusan apa, dan apa boleh kita langsung, atau bolehkah kita langsung mendaftar lulus madrasah langsung kerja di TVRI? Ya, sebelum saya jawab mungkin perjalanan hidup kita itu kan harus disiapin. Iya. Untuk menjadi, kalau berbicara untuk bisa ndak ke TVRI, ya jawabannya pasti bisa. Tetapi ada syarat-syarat kalau kita pengen menjadi pertama pegawai di TVRI itu kan bukan hanya sebagai penyiar berita, ada bidang-bidang tertentu. Jadi memang spesifikasi ilmu anak-anakku khususnya yang dari MAN 2 Sopeng ini semuanya di TVRI itu jurusan ada. Nah, pertanyaannya mau di jurusan mana? Nah, kalau tamat SMA, SMP, SMA ya pasti harus kuliah dulu. Iya, Pak. Nah, jenjangnya kan segitu. Kalau mau menjadi penyiar ya paling tidak bisa nguasain tentang paling tidak bisa tampil gimana, percaya diri. Itu seorang penyiar bisa berbahasa Inggris, wawasan yang luas. Nah, itu kalau jadi penyiar. Di TVRI itu kan bukan hanya penyiar saja, di situ ada produser, bisa mendirect suatu acara, ada kameramen, ya berarti ilmunya ilmu IT. Yeah. Ada audio, ada pengarah acara yang menghandle acara itu, ada petugas makeupnya. Jadi semua bidang itu sama dengan instansi-instansi lain, semuanya ada bidang. Nah, sekarang kita mau kemana? Nah, kalau kita mau menjadi seorang reporter, ya paling tidak kita basicnya komunikasi, bisa berbahasa Inggris. Tetapi ada juga tidak menutup kemungkinan dia masuk dengan jurusan lain, tetapi kemampuan itu tumbuh dalam perjalanannya. Jadi selalu saya mengatakan bahwa kita nyiapin diri dulu, biarkan tangan-tangan Tuhan ngatur kita, gitu. Ya, Jadinya kita ketika kita siap,
kondisi ada, kesempatan ada, ya kita bisa meraih hal-hal yang lebih baik tentunya gitu. Jadi pertanyaannya kalau bilang bisa, ya bisa. Bisa. Nanti prosesnya mau di mana, yang penting masuk dulu, bisa, punya bekal, insya Allah jawabannya bisa. Nah, jadi itu ya jawabannya teman-teman. Mungkin sobat madrasah sudah ada yang saya ini bisa nggak sih langsung daftar di TVRI aja, nggak kuliah begini. Tadi mungkin jawaban dari Bapak sudah menjawab pertanyaan kalian. Nah, selanjutnya Pak, jika berangkat syuting keluar dari studio TVRI, hal apa saja yang disiapkan dan siapa-siapa saja yang ikut sebagai satu tim? Ya, kita sebelum keluar produksi itu memang beberapa minggu sebelumnya kita membuat perencanaan. Jadi perencanaan itu mulai dari seperti hari ini kita ada program untuk keliling sosialisasi bagaimana menggugah atau mengedukasi pemilih pemula agar ikut memilih. Ini perencanaannya memang harus berminggu-minggu, mulai dari daerah yang akan kita sasar, sekolah-sekolah mana yang harus kita sasar untuk dihadirkan sebagai audiens, bagaimana narasumbernya kita siapin. Jadi schedule-schedule-nya itu betul-betul harus sudah matang. Nah, sebelum kita berangkat kita pertemuan untuk memantapkan kesiapan-kesiapan dan seluruh peralatan-peralatan yang akan dibawa nantinya ketika akan berangkat. Nah, pertanyaannya siapa saja kru. Kita itu sudah, kalau di TVRI itu sudah ada satuan kerabat kerja semuanya. Jadi dia kru yang terlibat itu profesinya ada semua. Seperti saya penanggung jawab ketua tim, ada produser, ada pengarah acara, ada kameramen, kru reporter, ada audioman, ada lighting man, ada petugas administrasi namanya unit manager yang mengatur semuanya, dan juga ada driver. Jadi tim ini komplit setiap berangkat. Nah, kita di sini betul-betul teamwork. Jadi semuanya harus kompak dalam satu produksi, sehingga nantinya kita berharap dengan kekompakan itu hasil yang diharapkan bisa lebih maksimal. Dan kalau berbicara tentang waktu, pastinya dengan teamwork yang bagus itu waktu dapat seefisien mungkin dimanfaatkan dengan hasil yang apa yang kita harapkan gitu tentunya. Jadi misalnya Pak, kalau satu tim ke Sopeng, ini ditunggu balik dulu nggak tim yang satu? Misalnya ada tugas lagi di kabupaten lain atau di kota lain, atau kita menggerakkan tim lain? Ya, gini, di khusus pemberitaan ya, yang saya manage di pemberitaan itu berbagai program acara. Jadi saya udah ngatur semuanya. Jadi ketika kami berangkat tim 1 ke Kabupaten Sopeng dan Bone, nanti kita udah siapin juga untuk produksi di program yang lainnya. Tim itu udah kami susun. Jadi ada tim, istilahnya tim 1, tim 2, nanti berangkat lagi berganti. Jadi berganti tim itu tergantung dari siapa penanggung jawab atau produser dari program acara yang ada di pemberitaan TVRI Sulawesi Selatan, dan itu akan terus bergulir on proses, saling bergantian beberapa produser sebagai penanggung jawab terhadap acara-acara yang sudah kita tentukan. Nah, gitu nak. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak lagi roadshow, itu sering ada nggak sih kendala-kendala yang dilaluin pas roadshow? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Iya. Kalau kendala, pasti dalam perjalanan setiap produksi itu pasti ada. Walaupun itu kecil-kecil tetap ada kendala. Terkadang perencanaan-perencanaan yang kita udah susun, tiba-tiba di lapangan itu nggak sesuai dengan ekspektasi yang terjadi di lapangan. Ini memang nggak bisa kita hindari, tetapi kita harus tetap konsisten bahwa apapun yang terjadi di lapangan kita harus produksi, maksimalkan kondisi yang ada untuk meraih hasil yang terbaik. Karena semuanya memang sudah perencanaan, tetapi terkadang itu lagi yang apa saya sampaikan, terkadang di lapangan itu berbeda dengan perencanaan itu. Bukan perencanaan yang tidak matang, tetapi kondisi kadangkala yang menuntut kita harus menyesuaikan kondisi yang ada. Nah, seperti gini, kita harus produksi, contoh saja ya, kita harus produksi outdoor.
Kita kan tidak pernah tahu kondisi alam. Hujan. Nah, itu kan pasti ya nunggu hujan atau buat plan B. Artinya buat plan B syutingnya harus indoor. Nah, itu semuanya kan perubahan-perubahan yang tak terencana. Tapi apapun kondisi itu kita harus mencoba memberi yang terbaik demi layar kaca TVRI yang kita cintai bersama tentunya. Iya. Tadi kan kendala pas roadshow. Nah sekarang mungkin ada kisah unik atau sesuatu memori yang bikin Bapak terkesan sampai sekarang. Ya, kalau udik banyak. Perjalanan ke hampir semua kabupaten kota yang kita jalani untuk produksi itu mungkin unik yang secara spesifik tidak, tetapi terkadang hanya lelah yang harus kita lalui, medan yang terjal harus kita lalui, semuanya ini menjadi tantangan bagi kita. Tapi rasa lelah dan capek itu terkadang langsung terobati ketika kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik, dengan hasil yang ditayangkan dengan hasil yang bagus pula. Hal-hal yang menjadi keunikan dan kendala itu akan hilang. Nah, itu ada setiap manusia itu, siapapun dalam tim itu akan ada rasa bangga tersendiri ketika bisa mampu menjalankan amanah-amanah itu dengan baik. Dan saya percaya dalam satu tim kita itu semuanya berkomitmen bahwa karya yang kita buat itu akan memberikan kepuasan, tetapi puas dalam artian tidak harus menyombongkan diri, tidak harus bagaimana-bagaimana, tetapi kita akan terus eksis, memberikan yang terbaik karena itu menjadi tugas kami. Ternyata gitu ya guys. Pak, beberapa dari kami di Mandua Sopeng itu terutama anggota Eskul Pandu Digital. Kami itu tertarik dengan dunia penyiaran, Pak. Nah, di ruangan sederhana inilah kami memulai ketertarikan itu semua. Nah, pertanyaannya, kalau kami ingin menjadi seperti Bapak, mungkin ada pengetahuan dasar apa yang harus kami miliki jika ingin menjadi bagian dari tim penyiaran? Ya, sebelum saya jawab, ini podcast saya salut dengan Mandua Sopeng. Saya juga sendiri yang penggagas podcast TVRI. Saya produksi ini udah masuk tahun kedua. Dia namanya, kami beri judul podcast A1. A1 itu kalau diartikan dalam bahasa, dia itu bahasa Jerman kalau nggak salah. Itu A1 itu asalnya ketika perang Jerman lawan kurang tahu Amerika kalau nggak salah. Itu bahasa militer itu. A1 itu pasti, artinya nggak diragukan informasinya. Jadi A1 itu saya garap khusus segmen yang orang-orang yang hadir di situ orang-orang yang menginspirasi. Alhamdulillah 2 tahun perjalanan podcast A1 itu cukup diminati, dan saya juga salut dengan apa yang dilakukan oleh Mandua, bisa membaca kondisi keinginan-keinginan publik atau masyarakat, sehingga untuk program-program seperti ini kita lihat saat ini hampir semua stasiun baik terestrial maupun melalui media sosial itu membuat podcast yang pasti menarik untuk ditonton. Nah, kalau pertanyaannya tadi bagaimana bisa bergabung di dunia penyiaran, ya kalau anak-anakku itu kan masih kelas SMP ya, SMA ya, itu tadi di awal saya sampaikan bahwa ketika kita akan masuk menjadi seorang profesi penyiar aja, ya harus dibekali dengan ilmu-ilmu komunikasi. Banyak kok tempat-tempat untuk mendalami ilmu itu, public speaking itu banyak. Jadi mungkin modalnya itu dulu, dan anak itu harus percaya diri. Menjadi seorang penyiar itu, kalau khusus penyiar ya, percaya diri dan tidak malu. Kalau kita udah percaya diri, ngisi otaknya, insya Allah untuk menuju menjadi seorang penyiar nggak sulit.
Karena kalau dibilang kadang-kala kan di mindset kita itu penyiar harus cantik, ganteng, ya. Kalau hitung-hitungannya nggak ke situ, paling tidak kita harus menutupin itu dengan cerdas. Ketika cerdas, kita akan lebih berwibawa, gitu. Nah, untuk di bidang lain, profesi lain itu yang saya sampaikan juga tadi tentang profesi kameramen. Kru kami kan ada kameramen, ada reporter, ada produser. Itu on proses semuanya, hampir semuanya dari komunikasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bidang lainnya bisa masuk di TVRI, dan kita itu ada buka loh. TVRI itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi itu hampir tiap tahun membuka lowongan. Tetapi untuk RRI, TVRI ya kita tidak tahu nantinya lolosnya di mana, tetapi persyaratannya harus sarjana. Jadi untuk anak-anak yang SMA ya pasti ada juga sih SMA di TVRI, tetapi kan bukan di profesi itu. Dari kita berharap mungkin sarjana yang ya untuk anak-anak ya kembangkan terus dulu ilmunya, majukan dulu ilmunya, pendidikannya, sehingga nantinya bisa bergabung. TVRI selalu terbuka, dan saya selaku penanggung jawab pemberitaan hampir per 6 bulan itu rekrutmen penyiar. Jadi penyiar-penyiar di program juga kami di TVRI itu kalau ada anak-anak sekelas setingkat man itu punya kemampuan bisa ke TVRI juga untuk memperlihatkan kemampuan ini bahwa memang saya layak untuk jadi seorang penyiar walaupun di usia muda. Kan ada klasifikasi kami mulai dari anak-anak TK, hostnya anak TK, remaja sampai orang-orang dewasa gitu. Jadi memang ada. Kami sebagai TV publik terus berupaya memberikan yang terbaik deh. Iya Pak. Terus mendapatkan momen yang tepat saat mengambil dan mengedit dalam setiap liputan acara itu apakah bisa dipelajari Pak atau merupakan good gift, hadiah pemberian dari Tuhan? Kalau profesi sudah pasti bahwa on proses dari satu pembelajaran atau pendidikan. Seorang editor yang baik itu kan nggak turun dengan sendirinya, pasti berproses, dan itu cukup lama untuk mendapatkan hasil seperti itu. Itu profesi khusus seperti editor. Jadi ada jenjang editor juga, klasifikasi yang sangat sulit, ada yang sedang-sedang, ada yang jadi editor itu memang profesi yang finishingnya satu program penyiaran. Ketika editornya mampu memberikan hasil terbaik, itulah hasil dari produksi kita. Finishingnya itu di editor. Sebelum ditayangkan finishingnya, akhirnya itu editor yang menentukan karya-karya teman-teman di lapangan. Dan semuanya tidak dengan sendirinya, tapi berproses melalui pembelajaran. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin apa Bapak ada tips ke kami bagaimana cara perencanaan acara yang baik dan menarik banyak views? Ya, kalau bagaimana mengemas acara yang menarik, tentunya kami biasanya itu ada perencanaan. Setiap acara yang akan diproduksi itu perencanaannya harus matang. Kalau kita seperti saya sendiri saja, sebuah konsep yang akan saya buat seperti podcast A1 itu, konsep itu harus dipaparkan. Bukan kacamata saya sendiri untuk membuat program itu, tetapi tim, artinya manajemen harus mengkaji apa untungnya program ini ketika ditayangkan dan potensinya untuk bisa ditonton. Itu harus dipikirkan, karena kalau kita hanya produksi saja, ya hasilnya nantinya kurang penontonnya, gitu. Jadi memang perencanaan. Jadi apapun, anak-anakku juga di Mandua dan siapapun, perencanaan itu penting, karena hasil yang baik pasti dengan perencanaan yang baik. Dan seperti hari ini, kami hari ini ada di Mandua, Kabupaten Sopeng. Ini satu perencanaan yang betul-betul siap komunikasi
hingga hasilnya alhamdulillah bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan melebihi dari ekspektasi yang kami jangkanya itu hanya 75%, 80%, kok bisa 90%, karena itu perencanaan. Begitu ya Pak. Nah terakhir, pertanyaan terakhir, kami minta Bapak memberi nilai tentang suatu. Yang pertama, dari 1 sampai 5, seberapa cinta Bapak dengan pekerjaan Bapak saat ini? Kalau urutan cinta itu pasti, kalau diurutkan ya cinta, karena di situ tempat kami mengabdi, cintanya memang harus full. Iya. Dalam konteks ukuran cinta orang tua itu di luar. Tapi untuk profesi ini harus full, karena apa yang kita seriusin hasilnya pasti bagus. Karena kadar cinta itu ukurannya begitu. Apa yang diseriusin kita laksanakan dengan baik, berikhtiar, biarkan nanti tangan-tangan Allah yang mengatur. Kita berbuat aja yang terbaik. Hasil biar Tuhan yang mengatur. Nah, betul sekali Pak. Nah selanjutnya, dari 1 sampai 5, seberapa sulit pekerjaan Bapak? Sebenarnya kalau sulit itu ukurannya bingung juga saya. Sulit itu sebenarnya yang biasa membuat kita sulit kita sendiri. Iya. Semuanya itu selama kita mau memberikan yang terbaik saya rasa, dan berkomunikasi melibatkan orang-orang yang saya rasa bisa memberikan kontribusi, semuanya bisa berjalan. Karena kami itu di TVRI itu nggak bisa jalan sendiri. Artinya teamwork yang selalu menjadi bagian penting dalam satu pekerjaan. Karena apapun yang kita buat pasti hasilnya tidak bagus kalau dalam tim itu tidak kompak. Jadi kekompakan, kebersamaan dalam produksi itu menjadi hal yang penting bagi dunia penyiaran. Kita nggak bisa jalan sendiri, hidup pun nggak bisa jalan sendiri, dimanapun kita harus bersama-sama orang. Jadi dari 1 sampai 5 Pak, nilainya? 5. Oke. 5. Nah terakhir Pak, dari 1 sampai 5, kesan Bapak di Mandua Sopeng. Mandua Sopeng, saya nggak nyangka setelah kunjungan kemarin itu bahwa Mandua Sopeng itu yang begitu luar biasa. Saya sering berhubungan dengan sekolah-sekolah madrasah yang ada di Makassar sendiri dan kabupaten kota lainnya. Podcast di Mandua Makassar juga itu keren, tapi di Kabupaten Sopeng itu Mandua keren banget, keren, pokoknya keren deh. Berbuat seperti ini adalah hal yang luar biasa bagi anak-anak yang mampu berkarya, dan saya berharap karya-karya ini tidak hanya ketika Anda di sini bisa menjadi menjadi ajang untuk anak-anak yang belajar tentang podcast dunia penyiaran bisa lebih berkembang. Siapa? Caca ya? Si Cica juga nantinya kalau selesai kan pastinya dengan pengalaman-pengalaman di dunia podcast yang ada ini akan terisi kemampuannya untuk berkomunikasi, dan apa yang menjadi harapannya ke depan, bekal itu ketika kita ngobrol seperti ini kan menjadi bekal Anda untuk ke jenjang-jenjang lebih tinggi, berbicara di depan orang, itu hal yang luar biasa. Nah, di usia-usia muda seperti ini. Dan saya kalau berikan 2 jempol deh buat Mandua Sopeng. Keren ya. Jadi itulah tadi bincang santai kita dan yang bermanfaat sekali bersama Bapak Anto Bahri SE. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak sudah meluangkan waktu datang ke sini dan bisa berbagi pengalaman yang sangat luar biasa Pak. Terima kasih banyak. Itulah tadi bincang santai kita bersama Bapak Anto Bahri SE selaku Ketua Tim Perencanaan dan Pengendalian Produksi dan Penyiaran Berita TVRI Sulawesi Selatan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi sobat-sobat madrasah semua. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.